Nah itu. Nah, kopong 187 sepertinya kuat. Nah di situ dia kuat, saya langsung average lagi. Nah itu 100 lot pertama kejual, 2 tick di atasnya. Nah ini saya amen ke 197, saya naikin lagi. Apakah masih kuat? 197 lewat. Jadi sempat dibawa turun ya teman-teman. Ini memang benar-benar ya saham yang volatilitas tinggi. Nah saya amen, saya turunin dan saya load lagi. Ya udah 371.000 ya teman-teman. Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan share video trading saya di tanggal 18 Oktober 2023 ya teman-teman. Saat itu saya trading di saham Brand, STRK dan juga PCAR ya. Dan PCAR itu saya cut loss nih teman-teman. Nah ini sebelum masuk ke videonya saya mau disclaimer dulu kalau konten ini bukan ajakan untuk jual dan beli saham apapun ya. Jadi video ini ditujukan sebagai bahan belajar dan evaluasi saya, dan juga mudah-mudahan ada manfaat buat teman-teman yang nonton ya. Seperti itu. Nah ini kita masih menunggu marketnya open. Di kiri itu di watchlist, tab watchlist sudah saya siapkan beberapa saham yang berdasarkan analisa saya akan menarik gitu ya untuk dipantau nih teman-teman. Nah ini saham PCAR tadi sempat naik ya gitu. Nah ini saya lihat di 97 dia ada support nih ya teman-teman. Jadi berdasarkan itu saya coba masuk di satu tick di atas harga support tadi ya 500 lot, dan saya udah dapat barang tuh teman-teman di 98. Nah ini tapi kalau dilihat di 99 dan 100-nya pun ada seperti resistable teman-teman. Ya. Nah, yang disayangkan itu kalau teman-teman perhatikan di watchlist saya tuh ada saham Ricci, itu dia mulai naik ya 5 dari 4, 5, 6. Nah, itu perlahan naik gitu teman-teman. Tapi saya belum notice, dan sekarang udah 7 ya, udah 8%, dan saya masih belum notice, malah fokus di saham PCAR ini. Nah, itu ya. Nah, saham Brand juga tadi sempat masuk zona merah, teman-teman. Ini masih belum bergerak, saya udah mau siap-siap untuk cut loss dan fokus saya malah ke sini ya. Jadi ke distract gitu ya. Agak ke distract, padahal saham Ricci tuh udah lompat itu. Nah, itu saya baru notice dia udah 12%. Nah, kalau udah gini sebenarnya udah agak-agak terlambat ya. Udah agak-agak terlambat, tapi ya tadi saya coba masuk di 141 dan masih dikasih cuan nih pada saat itu teman-teman. Saya masih tunggu, dan itu saya coba di 144 antrikan ya. Nah, itu saya itu masih dibawa turun lagi, saya masih menunggu. Nah itu dapat parsial, berarti antrian saya dari depan ya, dan itu tereksekusi ya. Jadi saya udah dapat dari saham Ricci tadi ya, trade pertama ya, trade kedua ya. Di saham PCAR ini malah belum gerak, dan ya itu ya. Ini saya lihat saya udah berhasil cuan sekitar 100.000 teman-teman. Nah ini di support 97 perlahan mulai dimakan tadi ya, diguyur ya. Jadi saya cut loss langsung teman-teman. Nah, itu ya. Jadi saya cut loss di saham PCAR. Jadi ini juga sebagai ini aja ya, mungkin pelajaran buat teman-teman yang masih pemula ya. Saya juga ini pemula nih teman-teman, kalau ngelihat saya ambil posisi dan sahamnya nggak gerak gitu ya. Ketika sahamnya nggak gerak dan cenderung ada indikasi akan turun, saya akan langsung buang gitu ya. Itu yang saya lakukan biasanya. Nah ini saham Brand mulai ada volatilitas tinggi ya, tapi saya nggak berani masuk gede, itu saya coba 10 lot gitu ya. Ya maklum ya teman-teman, retail kecil. Nah tapi ini harganya masih kuat banget, ini masih kuat naik. Saya lebih berhati-hati gitu ya, lebih berhati-hati. Dan di fraksi harga saham Brand ini, kalau seandainya kenaikan satu tick itu kita belum cuan nih teman-teman, belum cuan. Dia masih ada di bawah fee ya, masih di bawah fee gitu. Jadi minimal at least 2 tick baru bisa cuan tipis. Itu pun masih tipis ya teman-teman, 2 tick itu ya gitu. Nah itu di 3630 itu ada seperti resist ya. Tadi 10.000 sekarang 9.000, dan perlahan dimakan, itu dimakan gede dan langsung jadi beatable ya. Nah itu saya dapat barang. Nah, itu saya seret lagi. Nah itu saya udah dapat. Nah, itu langsung tadi mau saya withdraw tapi nggak, udah sempat tereksekusi. Jadi saya punya 30 lot dan dia dibawa turun teman-teman. Jadi floating loss udah sampai sekitar 1, sekian persen ya. Nah itu kelihatan ya, 1, 2, 3, 4 tick itu baru 1% tuh teman-teman. 4 tick baru 1%. Jadi memang biasanya saya pribadi nggak suka ya, nggak terlalu suka scalping di saham-saham dengan fraksi harga yang udah tinggi gitu ya. Nah, jadi seperti itu.
Nah, tadi dibawa turun memang kenapa saya nggak cut loss gitu, karena saya ngelihat ini masih ada potensi karena buying power masih cukup gede gitu ya. Nah, ini di trade pertama di saham brand tadi saya cuman dapat BEP karena udah ragu seperti itu. Nah, ini saham Citi yang juga jadi salah satu watchlist saya juga udah mulai gerak nih teman-teman, tapi geraknya dia lebih slow ya. Volatilitasnya kurang nih teman-teman. Saham Citi ini. Dia geraknya slow. Nah, saya coba lihat lagi saham brand. Saya prepare 10 lot lagi ya. Hanya 10 lot. Itu saya coba antri di bawah gitu. Karena kalau seandainya itu saya masih open gain loss ya di portofolio. Jadi chart 1 menitnya nggak begitu kelihatan teman-teman. Nah, itu chart 1 menitnya dia belum sama sekali belum ada koreksi teman-teman. Tadi market open dia langsung dibawa merah, terus dia naik lagi, dan sekarang belum ada istilahnya apa ya, istilahnya pullback gitu ya, istilahnya pullback belum ada gitu. Nah, itu high di 3730 itu cukup tebal ya, resist 11.000 lot itu teman-teman. Nah, itu kalau perlahan habis saya masuk. Nah, itu saya masuk kecil hanya 10 lot ya, dan langsung 3730 nya jadi bid yang cukup tebal. Nah, biasanya teman-teman indikasinya kalau seandainya ada seperti resist yang dijebol gitu, dia akan kencang naik ke atas, tapi ya nggak selalu juga gitu ya. Ada kalanya dia istilahnya apa ya, false breakout gitu, udah di break tapi ternyata dia false dan balik lagi gitu ya. Nah, ini saya udah cuan sekitar 0,8 1% ya. Itu 1%-nya berarti sekitar 1 2 3 ya, sekitar 4 tick ya teman-teman. Ini saya mau coba masukin lagi antrian saya. Nah, ini saya mau coba-coba nih teman-teman. Coba-coba apa? Coba-coba untuk apakah dia kuat di 3 itu ya, ada seperti resist di 3800 teman-teman ya. Dan benar dimakan tuh teman-teman. Dimakan. Tadi gitu ya. Ini udah mulai tebel. Nah, ini agak nge-lag dan ada guyuran lagi ya, tuh guyuran lagi. Dia sempat 3830, high-nya ada guyuran lagi berapa tick tuh ke bawah tuh. Ya, jadi ini kalau di saham yang kapitalisasi market cap-nya gede nih memang perang bintang nih teman-teman. Retail kecil ya nggak ada artinya sama sekali ya. Nah, itu ada 38.000, ini udah indikasinya berat untuk naik. Saya cut loss di BEP, itu cut loss ya, pasti kalau dapat 1 tick itu saya pasti loss, itu masih rugi, dan ternyata dibawa turun lagi teman-teman. Dan dalam ya, sekitar 2,6% ya. Tapi ada buying power teman-teman. Jadi saya beranikan coba average di bawah itu ya. Tapi saya belum berani average dengan dalam jumlah yang besar gitu. Itu ya. Saya coba amend antrian sell-nya 3700 3000 lot cukup tebal. Perlahan dimakan, wah langsung jadi bid tebal. Nah, ini mulai ada harapan lagi dia naik gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau tadi juga kita ngambil keputusan untuk langsung buru-buru cut loss gitu ya, padahal masih kuat buying powernya, ya sayang juga kan gitu ya. Jadi memang keputusannya pada saat itu saya tepat juga, nggak buru-buru cut loss ya, walaupun memang cuman hanya sekitar 20 lot ya, kecil banget memang. Yaitu memang hanya seperti itu ya, apa yang membuat saya berani untuk masuk ya dalam jumlah seperti itu gitu ya. Nah, ini kita coba load. Nah, itu udah nambah ya jadi sekitar 100 ribuan, dan menurut saya buat saya untuk cuan harian ya udah lumayan ya, 1 kali cut loss 2 kali cuan ya. Tapi ini saya masih coba pantau-pantau lagi nih teman-teman untuk lihat potensi-potensi lain ya. Nah, itu saya coba antri lagi di 3800 itu ya. 3780 sorry ya. Itu teman-teman. Oh, ternyata naik, dan ini sepertinya nggak dapat barang ya. Dia mau ngejebol high-nya, nah dia mau buat high baru gitu ya. Masih saya coba pantau, saya masih lihat. Ini memang saya hati-hati banget teman-teman, karena ya kenapa saya khawatir ada guyuran dalam jumlah besar langsung berapa papan ke bawah gitu ya. Gitu saya lebih prefer untuk keamanan apa aset ya. Tadi saya coba cepat masuk tuh ya. Saya coba cepat masuk. Ini saya mau coba ambil 2 tick tuh teman-teman. Rencananya cuma ambil 2 tick ya. Cuan tipis gitu ya. Dan dapat itu tadi. Berarti sekitar kecil banget, tapi tadi tuh resistnya dijebol lagi di 390, dia sepertinya kuat. Ini saya mau coba lihat-lihat dulu. Saya coba antri 10 lot lagi tadi. Masih menunggu ya teman-teman.
Nah itu saya HK lagi di atas, saya HK di 3940, yang di bawah saya amend, saya withdraw ya, saya withdraw. Nah ini masih menunggu apakah dia kuat naik. Ini udah high banget ya, udah tertingginya ya. Itu 2 tick saya coba buang lagi tuh teman-teman. Nah dan tereksekusi gitu ya. Jadi udah 2 kali trade hanya 2 tick tadi ya. Ya dapat tipis-tipis gitu teman-teman ya. Lumayan, dan sekarang udah nambah sekitar 180 ribuan gitu cuannya ya. Ini saya coba tunggu dulu, dan ini nah itu saya coba antri di 3940 50 lot saya. Kita menunggu apakah dapat barang. Wah langsung dihajar tebal di atas ya, nggak dapet ya teman-teman. Itu saya mau hajar lagi, itu ada di 4000, ada 25.000 lot dipajang di over ya. Itu kalau kejebol dia biasanya harusnya ke atas naiknya enteng gitu ya, tapi kalau nggak kejebol biasanya dibawa turun. Jadi memang begitu-begitu aja dia polanya teman-teman. Nah sebenarnya kalau udah kayak gini, nah itu jebol ya, jebol. Nah itu jebol, saya masuk 50 lot di situ. Nah, jebol dia biasanya naik kenceng ya. Nah lumayan nih teman-teman, kita lihat dulu, tapi bisa jadi false breakout. Pada saat itu saya juga buru-buru ya. Nah itu saya turunin dan false ya, dan false breakout turun dia, saya floating loss lumayan tuh. Nah tapi ada lagi yang makan dari bawah perlahan. Jadi dia sempat jebol 2 tick tapi langsung diguyur ke bawah gitu ya teman-teman. Aduh. Nah itu ada lagi, saya masih menunggu pada saat itu, masih menunggu, sabar-sabar dulu ya. Di 4000-nya 5000 lot itu dipasang di over ya, tebal juga gitu. Masih menunggu. Nggak kuat pada saat itu ya, ada di 3990-nya nggak begitu kuat. Nah, itu perlahan dimakan 4000-nya ya. 4010. Target 2-3 tick aja udah lumayan nih teman-teman kalau buat saya ya teman-teman. Nah, mungkin ada juga yang scalping nggak mau tipis-tipis ngambil 1-2% gitu, nggak mau, ada juga gitu ya teman-teman. Tapi kalau buat saya yang penting tuh asetnya aman gitu ya. Jadi kalau misalnya turun dikit saya langsung buru-buru cut loss, jadi resikonya tuh lebih ini, dan ini dibawa turun lagi ya. Jadi karena tadi terlalu takut pada saat di range area 3900-an saya ragu masuk gitu ya. Ya ini malah justru ada potensi untuk kena, tapi tadi udah sempat parsial ya kan, tadi saya punya 50 lot tapi ini sisa 36 lot lagi ya. Jadi udah sekitar 14 lot tereksekusi gitu ya. Masih di 4000 dibentengin ya, ditembokin dengan over 12.000 ya. Masih saya menunggu apakah dia kuat. Nah, sepertinya memang agak berat gitu ya. Nah, itu diisi lagi malah 3930 aja dia, tapi dia memang buying powernya nih ada. Ini perang bintang nih teman-teman, pasti duitnya duit gede ini. Wah, dan 4000-nya jebol dimakan abis jadi bid 3000 ya, cukup solid gitu ya. 410-nya saya masih perhatikan, perlahan juga dimakan dan langsung jadi bid juga, langsung saya geser amend antrian saya ya. Antrian saya amend tadi naik sedikit ke atas. 40-20-nya kita lihat juga perlahan dimakan, tapi tadi dibawa turun juga. Kalau teman-teman lihat di down trade-nya tuh cukup banyak yang melakukan pembelian, dia melakukannya pakai fitur split order ya. Split order itu teman-teman. Nah, itu mulai naik. Oh. Nah, itu ya. Bener-bener waktu itu saya juga agak-agak serius gitu ya, tegang-tegang, agak serius tegang gitu ya. Memang scalping ini bikin menguras konsentrasi banget ya teman-teman. Kalau saya ya, mungkin teman-teman yang punya pandangan lain juga mungkin ya bisa juga gitu, karena kan tiap orang beda-beda gitu ya teman-teman. Masih menunggu 36 lot lagi belum tereksekusi. Nah itu saya nggak sabar, saya turunin aja ke bawah ya. Dan saya lot ya udah 195.000 ya, dan lumayan ya. Secara kalau hitungan profit harian ini udah lumayan ya. Gitu. Ini saya coba pantau-pantau lagi dan memang dia dibawa turun lagi tuh ya.
bawa turun lagi. Masih saya coba lihat-lihat. Nah itu saya lihat saham STRK udah mau masuk ke zona kuning ya. Nah itu buying power kuat. Tapi saya karena merasa udah cuan pada saat itu ya, saya ragu untuk masuk dalam jumlah yang lebih besar gitu ya teman-teman. Jadi saya cuman masuk 100 lot aja itu, dan dia sempat dibawa turun juga malah ternyata. Gitu ya. Nah, ini saya masih coba lihat-lihat dulu. Perlahan mulai naik ya teman-teman. Ini saham ini punya waran dalam jumlah besar ya. Jadi ya kalau saya rasa mungkin banyak juga dari retail, teman-teman retail yang kena sangkut ya di warannya STRK ini, karena dia high-nya kalau saya nggak salah sempat 70 gitu ya. 60 atau 70-an gitu, dan sekarang dia udah angka belasan ya. Itu terakhir 18, 17. Itu saya jual ya tadi ya. Nah, ini saya coba lihat di portofolio. Ya udah sekitar 219.000 ya profitnya. Lumayan teman-teman ya. Nah itu udah mulai 4% kenaikan saham STRK. Masih coba saya pantau dan itu kuat ya. Masih buying power kuat, langsung jadi bid 179 tebel. Ada yang guyur tapi diisi lagi. Itu ada yang guyur tadi tapi diisi lagi gitu ya. Udah keburu naik. Nah itu saya coba HK di atas ya. Dapat di 181 itu. Itu langsung dibawa naik. 2 tik sudah 3 tik ya teman-teman. Sekitar 1,5% ya. 1,5% cuannya, tapi hanya 100 lot ya masuk. Masih menunggu. Masih menunggu, kuat ya, udah sekitar 3,8%. Itu 190 apakah jebol? Masih saya coba tunggu. Nah ini sepertinya dia nggak kuat jebolin si 190 dan 191 ya teman-teman. Sepertinya berat gitu. %4 saya berhasil cuan ini dan jebol new high. Itu ya. Tapi belum saya jual, nah itu saya buang. Oke. Ini saya lihat. Nah, sudah 322.000 ya, lumayan banget ya teman-teman. 300 ribuan. Nah, saya coba masuk 100 lot lagi dan dapat ya. Dapat. Masih lanjut ada kenaikan 17.000, 18.000, jadi dibuat seperti support ya di 199 tuh supaya ditahan gitu ya. Masih menunggu. Nah, masih volatil sekali ya. Nah, ini saya masih coba menunggu. $210-nya belum dimakan ya teman-teman. Nah itu perlahan mulai dimakan. Nah jadi bid. Mantep banget sebenarnya teman-teman kalau seandainya pada saat itu masuk dalam jumlah besar ya. Tapi saham ini punya karakter juga guyurannya cepet. Nah itu diguyur ya. Tadi sempat turun. Nah benar diguyur teman-teman. Tadi udah membuat tanda guyuran ya, saya langsung buang di bawah. Ya itu ya. Nah itu saya buang. Itu kalau enggak saya berarti akan loss itu tadi. Nah bener kan diguyur lagi. Jadi tadi cuan bungkus tuh teman-teman, saya langsung coba mau antri lagi di 196. Tadi sampai berapa tadi ya? Naiknya udah tinggi juga tuh teman-teman. Tapi karena ada guyuran, nah kan dibawa turun lagi. Ini bitnya juga kopong ya. Kalau teman-teman perhatiin kopong ya. Nah itu. Nah kopong. 187 sepertinya kuat. Nah di situ dia kuat, saya langsung average lagi. Nah itu 100 lot pertama kejual, 2 tik di atasnya. Nah ini saya amen ke 197. Saya naikin lagi. Apakah masih kuat? 197 lewat. Jadi sempat dibawa turun ya teman-teman. Ini memang benar-benar
ya saham yang volatilitas tinggi. Nah, saya amen, saya turunin dan saya load lagi, ya udah 371.000 ya teman-teman. Ya udah lumayan banget kalau untuk ukuran saya ya. Ini masih saya sambil lihat-lihat 371.000. Nah, ini ya. Saya udah trading kurang lebih 24 menitan ya, 24 menitan di trading pada saat itu. Tadi saya lihat portofolio udah bersih, udah kosong. Ya, karena saya juga pada saat itu punya pekerjaan lain teman-teman ya. Jadi akhirnya tradingnya saya sudahi. Ini saya nggak ada entry lagi ya teman-teman. Ya, jadi mungkin sekian aja video kali ini ya, berhasil cuan di 2 saham dan 1 kali cut loss di saham PCAR. Ya mungkin sekian aja video dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.